Kembali di Kompas Siang, Saudara, pembelajaran jarak jauh imbas pandemi COVID-19 menemui banyak kendala, mulai dari kendala teknis hingga tekanan penuntasan kurikulum merongrong siswa, guru, hingga orang tua. Wacana penyiapan kurikulum darurat pun mengemuka karena Indonesia di tengah berada dalam situasi darurat. Pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 masih menemui banyak kendala di lapangan, sekalipun sudah ada edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar proses belajar dari rumah dilaksanakan secara daring. Salah satunya dialami puluhan murid Sekolah Dasar Negeri Curah Takir 3, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur. Mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring karena ketiadaan sinyal jaringan internet. Selain itu, sebagian besar orang tua murid yang kondisi ekonominya pas-pasan juga tidak memiliki telepon pintar atau gawai sebagai sarana belajar secara daring untuk anak mereka. Gak enak. Kenapa kok gak enak? Karena di sini gak ada sinyal. Terus di sini gak ada TVRI. punya HP nggak? Gak punya. Terus kalau belajar gimana nih? Dikasih lembaran sama Pak Guru. Berapa hari sekali nih? 1 minggu sehari. Para guru pun terpaksa berinovasi dengan menyadur materi pembelajaran yang disiarkan melalui televisi milik pemerintah dan mengedarkannya secara langsung kepada para murid melewati jalan terjal dan perkebunan. Paling tidak karena letak geografis di sekolah kami ini jauh dari perkampungan, pinggir gunung, pinggir sungai. Ya, apa yang dilihat dengan guru di TVRI itu harus disaring kembali, kemudian ditulis dengan manual, kemudian diberikan kepada anak sebagai tugas belajar di rumah. Lain lagi kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 yang dialami orang tua dan murid di Surabaya. Proses belajar yang berlangsung dari rumah mau tidak mau membutuhkan pengawasan langsung dari orang tua, padahal pada saat yang sama orang tua murid harus membagi waktu untuk bekerja, mengurus rumah sekaligus membantu belajar anak. Sebagian orang tua juga mengeluh biaya penggunaan kuota internet melonjak karena dipakai untuk belajar jarak jauh. Terkadang kendalanya adalah orang tua kan ada yang kerja, ada yang sibuk, jadi mereka harus belajar sendiri dari buku-buku yang sudah ada dari sekolahan itu. Terus mungkin dia juga bisa tanya di Google, di internet itu. Ya itu pastinya nomor 1 karena semua orang kan nggak harus di rumahnya nggak ada wifi, jadi kita butuh kuota banyak, butuh kuota besar untuk buka link-link itu, YouTube itu, video-video. Terkadang sehari bisa satu anak kirim tugas daring itu 3, terus videonya 2, itu satu anak. Nah, kalau kita punya anak lebih dari 1, bayangkan ada berapa kuota yang kita butuhkan. Perubahan pembelajaran selama pandemi COVID-19 juga dirasakan murid dan orang tua di Bandung, Jawa Barat. Kinandira, seorang murid SD, harus belajar di depan laptop selama 5 jam dari hari Senin hingga hari Sabtu sejak 2 bulan yang lalu. Jika ada tugas yang sulit dari gurunya, ia terpaksa harus meminta bantuan sang ibu. Di mata para guru, pembelajaran jarak jauh memiliki kekurangan maupun kelebihan dibanding pembelajaran langsung di sekolah. Kendala muncul apabila ada siswa yang tidak bisa hadir secara daring. Kalau kekurangannya sejauh ini hanya terbatasnya kuota saja sih ya, tidak semua anak bisa mengikuti pembelajaran daring ini karena kuotanya terbatas gitu, seperti itu. Keunggulannya? Kalau keunggulannya mungkin anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua ya. Jadi orang tua lebih tahu bagaimana kondisi anaknya ketika belajar di sekolah, ketika dengan guru, seperti itu. Kendala pembelajaran jarak jauh perlu terobosan karena banyak daerah mengalami keterbatasan teknologi, lemahnya jaringan internet, dan kuota internet yang terbatas. Selain itu, kurikulum dan muatan ajaran perlu dirumuskan secara tepat agar pendidikan yang diberikan tetap berkualitas. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengupas lebih dalam terkait pentingnya kurikulum darurat dan apa saja persiapan tahun ajaran baru di tengah pandemi, kita segera bergabung dengan Bapak Aludin Chala, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat sambungan telepon. Selamat siang Pak Aludin dengan Maidop. Selamat siang. Ya, Pak, kita tahu ada wacana kurikulum belajar darurat pun ini sekarang mengemuka dalam rapat bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, sebenarnya apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang jadi bahan evaluasi dalam pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan, Pak? Oh iya, kita sudah melakukan
identifikasi itu dan juga kita melakukan kajian cepat dan memang memperlihatkan bahwa proses pembelajaran lewat daring ini memang masih perlu dilakukan pembenahan. Tapi saya kira karena COVID-19 ini, maka pertama kita kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah mempunyai surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa COVID-19 ini. Di mana yang pertama itu yang harus dipentingkan bahwa pemenuhan anak untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna itu adalah merupakan sebuah hal yang penting. Nah, oleh karena itu strategi yang perlu dilaksanakan salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melakukan komunikasi dengan pihak media, katakanlah TVRI, dengan belajar dari rumah. Salah satu di antaranya adalah program belajar dari rumah. Itu adalah program untuk membantu satuan pendidikan di dalam proses belajar mengajar ini. Karena bagaimanapun juga COVID-19 ini kan bukan hanya mengena pada negara kita, tapi itu adalah seluruh dunia, seluruh belahan dunia itu kena dengan COVID-19 ini. Nah, Ya, Pak Auludin, sebelum kita bahas soal ada beberapa cara-cara solusi yang dilakukan, tapi apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengidentifikasi apa saja kendalanya? Karena kalau kita lihat kan ada kendala teknis, kemudian juga ada tekanan penuntasan kurikulum, ini juga menjadi beban bagi siswa, guru, bahkan juga orang tua yang ada di rumah. Apakah ini juga sudah dicatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak? Oh iya, kita sudah melakukan kajian cepat itu dan beberapa kesimpulan yang kita peroleh bahwa hampir semua sekolah itu melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan daring ini, ya. Tetapi memang sebagian kecil itu karena tidak memiliki koneksi internet dan berada di daerah pengalaman. Kemudian kendala yang lain itu pada guru dan tenaga pendidikan kita dalam mengimplementasikan belajar dari rumah ini. Kalau saya melihat catatan dalam hubungannya dengan hasil survei cepat ini, dalam hubungannya dengan fasilitas, memperlihatkan bahwa itu adalah merupakan salah satu hambatan guru yang utama. Fasilitas ya Pak ya? Ya, fasilitas itu. Jadi betul juga seperti apa yang disampaikan oleh informan kita tadi sebelumnya, bahwa memang yang terjadi di lapangan itu adalah kendala dalam hubungannya dengan fasilitas yang kurang memadai. Kemudian hal yang lain adalah hambatan guru juga dalam menggunakan fasilitas daring ini dalam proses belajar mengajar. Nah, oleh karena itu, ini terlihat juga di dalam proses belajar mengajar ini, di mana belum banyak guru itu melakukan pembelajaran secara interaktif dengan siswa. Jadi, walaupun mereka menggunakan media-media sosial untuk melakukan pembelajaran, katakanlah dengan telepon, by WhatsApp, by video conference, by email, dan juga ada data yang memperlihatkan bahwa guru melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Nah, itu ada presentasi juga seperti itu. Nah, kajian ini memperlihatkan bahwa memang di dalam proses pembelajaran ini, salah satu hal yang sama yang seperti dikatakan tadi adalah masalah fasilitas yang saya kira memang memperlihatkan itu yang jadi kendala utama ya Pak ya. Selain juga memang tekanan penuntasan kurikulum yang jadi beban, jadi kurikulum yang ada selama ini yang harusnya dilakukan di sekolah kemudian juga diterapkan di sistem belajar jarak jauh, yang ini kemudian jadi beban orang tua di rumah, guru yang mengajar secara jarak jauh. Nah, nanti kalau misalnya ada kurikulum yang baru untuk kurikulum darurat, ini penyesuaiannya seperti apa Pak? Kemana titik berat penekanan pendidikan? Apakah hanya materi-materi pendidikan yang penting-penting saja atau bagaimana Pak Auludin? Persoalan kurikulum
adalah persoalan sebenarnya hal yang biasa dalam artian bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini saya kira kita tetap menggunakan kurikulum 2013 ini. Nah, dalam hubungannya dengan konteks ini adalah bagaimana guru di satuan pendidikan ini itu mempunyai kreativitas dan inovasi untuk mengimplementasikannya. Jadi kita tidak perlu menuntut bagaimana capaian kompetensi yang optimal, tetapi bagaimana anak ini bisa belajar mendapatkan pendidikan di masa COVID-19 ini. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu yang saya kira diperlukan bagaimana kemampuan guru dalam mengoperasikan, mengimplementasikan perangkat-perangkat pembelajaran yang mereka miliki selama ini. Pak Auludin, saya potong, berarti ini lebih menekankan bebannya kepada guru untuk punya kreativitas dalam mengajar, bukan materi pelajarannya yang kemudian disaring agar lebih padat dan yang penting-penting saja begitu. Bukan begitu Pak Auludin, jadi lebih ke guru. Yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana anak memperoleh hak mereka untuk memperoleh pendidikan, memperoleh pembelajaran yang bermakna dalam hubungannya dengan situasi coronavirus disease 19 ini. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan regulasi surat edaran, dan sementara ini juga itu disiapkan, kami sudah menyiapkan pedoman belajar dari rumah selama masa darurat COVID-19 ini. Karena hasil cepat juga memperlihatkan bahwa perlu ada dukungan dari pemerintah daerah. Jadi saya kira pemerintah daerah ini perlu dukung dalam proses pembelajaran di rumah saat ini yang sedang berlangsung. Oke, Pak Auludin, kalau dengan ujian akhir semester bagaimana Pak? Kenaikan kelas juga bagaimana? Solusi apa yang sudah disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyosong tahun ajaran baru ini? Oh, itu kan sudah ada di surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Di sana tentang ujian nasional dan proses belajar dari rumah, ujian sekolah untuk kelulusan, tentang kenaikan kelas, tentang PPDB, tentang dana BOS untuk keperluan pencegahan COVID-19 itu sudah tercover di dalam surat edaran itu tadi. Iya, jadi Pak Menteri itu sudah menyiapkan, memikirkan apa yang akan terjadi, makanya dikeluarkan surat edaran tadi. Oke, yang terakhir Pak, kalau untuk sistem penerimaan siswa baru di tengah pandemi ini seperti apa nanti gambarannya kepada orang tua mungkin? Oh iya, saya kira di pedoman belajar dari rumah selama masa darurat COVID-19 ini juga selain ini kontennya itu pada kementerian, pada Pemda, juga adalah pada orang tua. Nah, orang tua saya kira perlu mendukung di dalam proses pembelajaran, dan saya kira hingga jika ini kan kita belum bisa prediksikan kapan akan berakhir, dan saya kira peran orang tua itu dalam menemani anak-anak belajar di rumah itu merupakan sebuah hal penting. Dan saya kira karena situasinya saat ini masih dalam posisi pandemi COVID-19 ini, maka komunikasi itu kan selalu dalam hubungannya lewat daring. Jadi konteksnya juga lewat daring. Ya. Oke, baik, terima kasih Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Auludin Chala sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang.